berjalan. Kala umur merangkak senja dan tenaga semakin sirna, Lasiem hidup jauh dari anak-anaknya. Wanita tua ini memang lebih memilih berjuang sendiri, ketimbang harus mengibah atau meminta pada anak-anaknya yang lain. Mereka kini telah sibuk dengan tanggung jawab mengurus keluarga masing-masing, sehingga Lasiem memutuskan untuk tidak membebani mereka. Walah, lagi sejantan nggih ngrekoso anak kula niku. Pokoke sewara kula niki. Ora dine apa-apa anggere sewarane apik karo wong tua, kula niki pun marem. Boten disandangi nggih mboten ngangen-ngangen. Boten disukani napa-napa nggih mboten napa-napa, kula niki mboten ngangen-ngangen ngoten mawon. Disukani nggih ajeng ning nek mboten disukani mboten ajeng ngangen-ngangen. Tak hanya rumput laut saja yang menjadi sumber nafkah bagi Lasiem. Ia juga mengumpulkan hewan-hewan bercangkang yang banyak ditemukan di sela-sela bebatuan karang. Saat surut seperti ini, Lasiem dapat memanen beragam biota laut lain yang memiliki nilai ekonomi, seperti kerang-kerangan, kepiting kecil, dan juga landak laut. Jenis-jenis biota ini sering Lasiem dan masyarakat sekitar pantai ini manfaatkan sebagai lauk pauk. Landak laut hidup sepanjang musim, sehingga tidak sulit menemukannya. Selain mengkonsumsi telurnya, cangkang landak laut juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku kerajinan. Salah satu bentuk kreativitas masyarakat Gunung Kidul, khususnya Dusun Ngepung, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, adalah gantungan kunci. Sebelum dapat digunakan sebagai bahan kerajinan, landak laut dipendam dalam pasir selama kurang lebih 3 hari, hingga tanduknya rontok dan berubah menjadi putih. Selain cangkang landak laut, perajin juga memerlukan bahan tambahan lain, yaitu cangkang-cangkang biota laut lainnya. Salah satu cara yang para perajin lakukan untuk menarik perhatian pembeli adalah membuat sebuah produk yang sedang populer. Seperti membuat gantungan kunci dengan karakter biri-biri menggunakan cangkang landak laut ini. Jika semua bagiannya telah terpasang, selanjutnya perajin membuat lubang untuk meletakkan gantungan dengan cara seperti ini. Dalam 1 hari, perajin biasanya dapat menangani pembuatan gantungan kunci hingga sekitar 100 buah. Dan pada umumnya, perajin menjual sendiri gantungan kunci karya mereka ini. 1 buah gantungan kunci dipatok dengan harga Rp2.000 hingga Rp3.000. Saat matahari terik seperti saat ini, Lasiem tak memerlukan waktu lama untuk mengeringkan rumput laut. Ia memang sedapat mungkin langsung memanfaatkan rumput laut yang ia petik setiap harinya. Lagi disate terus disate lah, mangke nek ngentosi dilumpukake ketelasan beras nggih, ngelih. Nggih, namung angger asam nggih didol. Ini kami tak boleh menjaga. Ya, kamu bisa. Beruntung, pengepul rumput laut yang menjadi langganan Lasiem tak jauh dari tempatnya tinggal. Sehingga kaki rentanya tak harus merasakan lelah terlalu lama. Rumput laut yang Lasiem peroleh hari ini memang tidak terlalu banyak. Namun ia tetap bersyukur. Dengan 4 kilogram rumput laut, berarti hari ini ia dapat membeli beberapa bahan kebutuhannya.
Susah di karangan, Mas. Napa numbasi simbar niki. Nama apa, Mbah? Simbar. Oh, nggih. Cah, Mbah, oke banget. Nggih. 8 kilo, Mbah. Nggih. Ya. Nggih. Sebenarnya dengan kondisi fisik di hari-hari tuanya ini, Lasiem bisa saja mencari belas kasih orang lain. Monggo, Mbak. Baca suwas kadang. Kadang. Kersane pinter. Setengah kilo mungkin. Oh, nggih. Setengah kilo niku bukan 100. Namun hal itu tidak ia lakukan. Baginya, selama nyawa masih dikandung badan, ia pantang menengadahkan tangan. Dan meskipun hasil yang ia peroleh tak sebanding dengan kerja kerasnya, Lasiem tak merasa kecewa. Tidak hanya nafkah yang menjadi kendala. Untuk memenuhi unsur kebutuhan hidup pun, wanita 80 tahun ini harus berjuang keras. Ya, Lasiem tak mudah mendapatkan akses untuk air bersih, terutama untuk memasak dan minum. Pundi wanane sinten? Parjan. Lah niku pun kathah ning do ngasuh mriku gek kula niki ira-ira. Namun Lasiem tak kehabisan akal. Untuk memperoleh air bersih, ia memanfaatkan pipa bocor sejauh 500 meter dari rumahnya. Acap kali Lasiem memanfaatkan kesempatan ini untuk singgah mencari sayuran di ladang yang ia lewati. Di kampung tempat Lasiem tinggal, pemilik ladang biasanya memperbolehkan masyarakat sekitar untuk mengambil daun singkong dengan cuma-cuma, termasuk perempuan 80 tahun ini. Lah nggih namung kek ngliwet nggih cangkir men ke kangge dinten. Nggih ngliwet kek dikelake napa ning dake. Mboten tumbas nek digor wonten ngoten niku. Bayam wonten ngoten niku mboten tumbas. Namung jaluk men. Air bersih yang Lasiem ambil hanya cukup ia pergunakan untuk memasak dan minum selama 2 hari. Jika sedang dalam kondisi baik, sang putra Wisto terkadang juga berkenan membantu Lasiem mengambil air bersih di sebuah sumber mata air di batas desa, dengan medan yang cukup sulit pula. Untuk keperluan memasak, hampir setiap hari ada pedagang sayur keliling yang singgah di kampungnya. Sehingga untuk memperoleh bumbu-bumbu dasar, Lasiem tak pernah kesulitan. Itu pun jika Lasiem memiliki uang untuk membelinya. Jika tidak jarang pula Lasiem mengolah makanan dengan cara merebus tanpa penyedap apapun. Karenanya Lasiem selalu berusaha menggunakan bumbu dapur dengan penuh perhitungan. Berharap agar esok ia masih bisa memanfaatkannya untuk mengolah makanan lainnya. Lah nek dong niku lak diburuh niku ki asal redono buruh napa ngupuki selo napa ngoten niku kek dibayar kek disukani sepalih ngoten niku kuwi. Kami tumbas suwos. Ning mriko nggih asale nedhi niku nggih namung terus nek dong liwet ki ambak. Nek dong nggih kula ning liwet. Saat kondisi psikisnya stabil, Wisto bersedia mencari tambahan rupiah dengan bekerja menjadi buruh serabutan.
Fisik Wisto memang masih mampu melakukan beragam pekerjaan kasar, seperti mengangkut kayu di ladang atau menjadi buruh bangunan. Meski putranya bekerja, bukan berarti Lasiem dapat berhenti bekerja. Karena seringkali Wisto lebih memilih membelanjakan upah yang ia peroleh untuk kepentingannya sendiri. Terus nyandak ikon namun sakit senengnya kali radio. Nggih. Boten jajake kula. Kek mbok ora tak bagi saiki atake gedheke dolan aku. Oh iya. Saat sedang tidak sibuk mencari nafkah, Lasiem memanfaatkan waktu luangnya untuk mengunjungi tetangga dekat rumah. Kekerabatan antar warga di kampung memang seringkali terjalin lebih erat, sehingga Lasiem pun tak segan menyumbangkan tenaga tuanya untuk membantu meringankan pekerjaan mereka. Meski tidak ada keperluan yang berarti, saling berkunjung ke rumah tetangga seperti ini merupakan hal yang lumrah. Sedangkan bagi Lasiem, bertemu dan berkumpul dengan tetangga seperti ini adalah obat pengusir sepi dan saling berbagi cerita. Lah mboten cikan-kan niku denge wangi ning mangke nggih disukani ken godhog. Ngoten niku. Sebagai seorang ibu, harapan Lasiem senantiasa tercurah pada putra bungsunya agar ia dapat menjalani hidup sebagaimana mestinya. Terutama tentang masa depan Wisto, karena hingga saat ini putranya belum juga dapat berumah tangga. Lah nggih empun nek nambah jang jaler mboten enten yang ngurus, mboten enten yang ngelake. Napa mboten mesake, kek dengongak kek kula ngen-ngen mawon. Yo anakku kek ning kono kru wong lanang, kek gur dhewe, kek ora nek sing ngurus. Kek sing jaluki pakan mangan ki sapa ya? Kon ki nggih kek boten sega. Rumah berukuran 3 kali 2 meter inilah yang selama 10 tahun terakhir ini menaungi Lasiem dari teriknya mentari Pantai Ngobaran. Tempat tinggal Lasiem memang tak jauh dari salah satu tujuan wisata di bagian selatan daerah istimewa Yogyakarta. Pada awalnya Lasiem menempati lahan ini untuk singgah sementara, karena ia banyak menghabiskan waktu untuk mencari rumput laut. Kadang kula kiambak nek griyane nek sitine niku nggih gadane pemerintah. Namung ngunut pemerintah. Lah niku lak waune lak grembel. Alas tuwa peteng kek turine terus dibuka. Ning ngirit buka niku nggih tiyang sepuh-sepuh niku. Kek tumut buka nggih kek mapan teng niku doan. Ning kathah niku nggih namung nunut-nunut ngoten wong nggih. Ning buka niku mboten enten tiyang gasal. Oh nggih. Dinding bambu tua yang terus dimakan usia kini tak lagi dapat melindungi Lasiem dari hembusan udara malam dengan maksimal. Bahkan, Lasiem rela menggunakan bangunan usang yang tak lagi digunakan pemiliknya sebagai dapur. Bagi Lasiem, yang terpenting adalah ia dapat menjalani hari dengan tenang, tanpa terusik peliknya permasalahan hidup. Namung yangken kula bengen-bengen niku gadah kek melakno kandange nika kula ngene. Niku telak kandang wedhus bengen. Kek kula. Damel pawon niku wau.